Dari situlah mereka sesat. Lalu kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, wa hadza sharihun min tilkal hujjajil bayyinat, dan ini cukup jelas dari hujjah-hujjah di atas. Wa nassu hadhil ayatil muhkamat ihtajja subhanahu bima aqarru bihi min ar-rububiyyah wal istiqlal ala ibtal qasdi ghairihi bil ibadah wad du'a wal istighatha kama yaf'aluhu ahlul jahli wad dhalal. Allah berhujjah di dalam ayat ini ketika mereka mau menerima, mau meyakini rububiyah Allah dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Mengapa ketika doa, ketika istighatsah, ketika bertawassul, mereka justru memberikan itu semua kepada selain Allah, padahal kekuasaan segala sesuatu hanya milik Allah, tidak sedikit pun dimiliki oleh para wali, tidak sedikit pun dimiliki oleh orang soleh siapapun dia. فَإِذَا قِيلَ تَجُوزُ الْإِسْتِغَاثَةُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَدُعَائِهِمْ وَالنَّذَرِ لَهُمْ على أنهم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده وأن الله يفعل لأجلهم إن هدمت القاعدة الإيمانية وانقضت الأصول التوحيدية وفتح باب الشرك الأعظم. Sehingga pendapat yang menyatakan bolehnya beristighatsah kepada para nabi atau wali yang dianggap saleh, kalau dinyatakan itu boleh, dan bernazar kepada mereka boleh, menyembelih untuk mereka boleh, kalau itu semua dinyatakan demikian, bolehnya mereka dijadikan perantara antara hamba yang beribadah kepada Allah, maka hancurlah pokok-pokok iman, hancurlah fondasi tauhid. Padahal itu tujuan Allah ciptakan makhluk. Padahal ini akar dan fondasi daripada agama al-Islam. Ini bantahan yang keempat dari Syekh Abdul Latif rahimahullah kepada Ibnu Jarjis, yang merupakan salah satu dari sekian ulama usul yang menentang dan melawan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sebenarnya tidak keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendatangkan hal yang baru. Apa yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang didakwahkan oleh beliau adalah tuntunan ayat-ayat Allah. Salah apa beliau? Sesat dari mana? Beliau dakwahkan, beliau ajarkan tauhidul khalis, peribadatan hanya untuk Allah, larangan meminta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menjadikan perantara antara hamba dengan Allah. Dan itulah memang ajaran Quran seperti yang kita sebut dalam ayat-ayat tadi. Namun kesesatan dan celaka memang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah bermanfaat peringatan dan ayat-ayat Allah di hati orang-orang yang memang tercatat celaka dan sesat bagi mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dan sesat, Allah semakin jauhkan dan sesatkan mereka sebagai balasan atas kesesatan mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita persiapan maghrib. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi, keterangan tentang bantahan para a'immah rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah terhadap musuh-musuh dakwah sunnah, musuh-musuh dakwah tauhid. Yang kelima dari bantahan beliau menyebutkan rahimahullah bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak akan merasakan kebahagiaan, seorang hamba tidak akan mendapatkan kemaslahatan, tidak akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam hidupnya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan hati, kecuali ketika ia jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan dia satu-satunya, kecuali ketika ia jadikan Allah tempat dia meminta segala sesuatu dalam beristighatsah dan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kebutuhan seorang hamba terhadap Allah Tuhannya merupakan kebutuhan yang sangat besar, yang tidak mungkin diserupakan terhadap kebutuhan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Hanya saja mungkin serupa dalam beberapa segi, sebagaimana manusia membutuhkan makan dan minum untuk kemaslahatan tubuhnya, untuk kesehatan dirinya, yang kalau makan dan minum itu dijauhkan darinya, pasti dia akan jatuh sakit, akan melemah tubuhnya, dan kalau diteruskan ujung-ujungnya adalah kematian. Kalau itu kebutuhan terhadap makanan dan minuman seorang manusia, kebutuhan dia kepada Allah dalam doa, dalam pengkabulan doanya, dalam segala hajat dan keperluannya, permintaan pertolongan, istighatsah, jauh dan jauh lebih besar daripada itu. Allah menyebutkan di dalam Quran, ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turunlah kalian berdua dari surga Allah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh bagi yang lainnya. Kalau datang kepada kalian petunjuk dariku, maka orang-orang yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat, tidak akan pula celaka. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat di dalam Thaha 124, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan azab akhirat
jauh lebih dahsyat dan azab akhirat jauh lebih kekal bagi orang yang meninggalkan Allah, bagi orang yang menyalahi tuntunan Allah dan ajaran Rasul yang Allah utus kepadanya. Kalau makan dan minum ditinggalkan, paling-paling mati, urusannya di dunia selesai. Tetapi perkara tauhid, perkara syirik berbuntut panjang sampai akhirat. Azab yang kekal, azab yang jauh lebih dahsyat daripada di dunia. Di dalam Quran pula surat Ar-Ra'd ayat ke-21 Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikrullah hati-hati itu merasa tenang dan tentram. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bertauhid kepada Allah, bahagialah mereka, dan tempat kembali yang lebih baik di masa depan adalah bagi mereka pula. Maka kebahagiaan yang hakiki tidak akan didapati kelezatan hidup, lezatnya beragama dan kenikmatan agama, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah seperti yang Allah inginkan darinya. Iman sebagaimana diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertauhid murni, ibadah dan amal solehnya hanya untuk Allah semata. Ketika itulah manusia merasakan ketentraman dan kesenangan, keindahan yang tidak bisa dikatakan dan diibaratkan dengan lafaz dan kata-kata, ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Allah, firman Allah, man 'adali waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan peperangan denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtu 'alaih. Kata Allah, tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku lebih aku cintai dari kewajiban yang ia tunaikan, bahwa menjalankan yang wajib adalah amalan saleh yang paling dicintai Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tetaplah hambaku itu menjalankan nafilah yang sunnah-sunnah, bertaqarrub kepadaku dengannya hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku telah mencintai dia, maka aku adalah pendengaran yang dia dengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan pandangannya yang ia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang ia berbuat dengannya. Fabi yasma' wa bi yubsir wa bi yabtish. Maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia berbuat. Al-Hadis. Hadis dan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang muwahhid akan merasa tenang dan tentram ketika dia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan dan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan istighatsah kepada selain Allah, meninggalkan doa kepada selain Allah,
mengingkari keyakinan adanya perantara yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah atau menyampaikan ibadah, doa dan hajatnya kepada Allah, baru ketika itu dia akan tenang dan merasakan manisnya iman. Dan ini tidak akan dicicipi kecuali orang-orang yang mengerti tauhid. Hanya ahlus sunnah yang mengetahui dan merasakan hal itu, orang-orang yang mau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun musyrikin dan orang-orang yang meyakini adanya perantara yang menyampaikan ibadah manusia kepada Allah, syafaat, mereka diharamkan dari kemuliaan yang tinggi ini. Padahal sifat dan bawaan manusia, dia tidak akan bisa lepas dari ketuhanan. Dalam artian yang namanya manusia pasti ingin punya Tuhan yang ia agungkan, Tuhan yang ia muliakan, Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia sucikan, Tuhan yang ia takuti, Tuhan yang ia harapkan, Tuhan yang ia cintai. Fitrah manusia pasti menginginkan hal itu, tanpa terkecuali. Bahkan Fir'aun pun demikian. Disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menyebut ayat surat Al-A'raf 127, wa yadaraka wa alihatak, apa engkau Fir'aun akan meninggalkan, membiarkan Musa dan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu, kamu biarkan dia berdakwah untuk umat, meninggalkan kamu dan meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu, Tuhan kamu. Kata Hasan al-Basri, Fir'aun sendiri, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan selain Allah, dia punya kalung dari permata yang selalu dia gunakan, dan di setiap waktu, di waktu-waktu yang dia tentukan, ia sujud kepada kalung itu. Dia agungkan, dia anggap ini kalung keramat yang dia yakini memberikan kekuatan kepadanya, memberikan perlindungan kepadanya. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan masih tidak mungkin lepas dari ingin punya sesuatu yang dituhankan, yang diagungkan. Tinggal permasalahannya, bedanya muwahhid dengan musyrik. Muwahhid hanya memberikan itu semua kepada Allah. Musyrik menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalaulah kesyirikan itu dibiarkan, nafsu manusia melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah dibiarkan, tidak didakwahkan kepada mereka tauhid, tidak ditahdzir mereka dari syirik dan bahayanya, maka yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah celaka, yang ada adalah kesedihan, yang ada adalah kesengsaraan, kerusakan di muka bumi. Firman Allah dalam Al-Anbiya 22, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan rusak. Maka maha suci Allah, Rabbil Arsh, Tuhan Arsh,
amma yasifun, dari sifat-sifat yang diberikan oleh musyrikin kepadanya. Yang ada adalah kerusakan ketika manusia jauh dari tauhid, jauh dari bimbingan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentramnya dunia, bahkan ketentraman alam semesta, tidak lain dan tidak bukan hanya akan didapati ketika tauhid itu ditegakkan, ketika tauhid itu didakwahkan, dipahami dengan benar dan diamalkan dalam kehidupan mereka. Tanpa itu yang ada adalah bencana dan kesengsaraan, waliyadzubillah. Perkara yang keenam disebutkan oleh Syekh Abdul Latif rahimahullah, bahwa syariat yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kuburan para nabi dan orang-orang saleh, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid ini agar umat manusia tidak meninggalkan tauhid, terfitnah dengan kuburan-kuburan orang soleh atau bahkan para nabi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, Malik dalam Muwatta, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku ini sebagai tempat peribadatan, sebagai Tuhan yang disembah, sebagai berhala yang disembah selain Allah. Sangat besar kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat peribadatan mereka, sebagai masjid. Juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya, alladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sesungguhnya orang-orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, wal'iyadzubillah, adalah orang-orang yang mendapati kiamat datang dalam keadaan mereka masih hidup, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, tempat peribadatan mereka. Juga di dalam hadis Abu Hurairah, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah memerangi orang-orang Yahud karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Aku mendengar Rasulullah sallam sebelum meninggalnya, 5 hari sebelum meninggalnya, yaqulu inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki khalil dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah mengangkatku sebagai khalil, kekasihnya, seperti Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau saja aku mengangkat khalil, kekasih dari penduduk bumi ini, pastilah aku angkat Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid. Ketahuilah oleh kalian bahwa umat sebelum kalian
mereka menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, karena aku larang kalian dari itu. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampingkan kain yang menutupi beliau. Fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik. Dalam kondisi kritis hendak meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Qalat Aisyah, kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau katakan itu untuk mengingatkan umatnya agar tidak melakukan seperti perilaku Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat peribadatan mereka. Walaula dzalika la ubriza qabru walakin khasya ayyutakhadha masjid. Kata Aisyah, kalaulah bukan karena itu, kubur beliau akan diangkat lebih daripada permukaan tanah. Akan tetapi beliau takut kalau kubur itu kemudian dijadikan masjid dan tempat peribadatan seperti jejak Yahudi dan Nasara. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya untuk tidak menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan, apalagi untuk dimuliakan melampaui batasan yang diberikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, yang ketujuh kata beliau, bahwa Allah melarang ghulu, melampaui batas dalam segala hal, melampaui batas dari yang diberikan oleh Allah dari syariatnya. Firman Allah di dalam Al-Maidah 81, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, melampaui batas dalam agama kalian, karena itu tidak hak. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dari jalan Allah dan banyak menyesatkan orang, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Juga di dalam An-Nisa 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian, jangan berlebih-lebihan, dan jangan kalian katakan atas nama Allah kecuali yang hak. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melebih-lebihkan aku seperti Nasara melebih-lebihkan Ibnu Maryam alaihissalam, Isa. Aku adalah hamba Allah, maka katakan oleh kalian Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Melampaui batas ghulu adalah sebab yang termasuk terbesar
yang menjerumuskan mereka kepada peribadatan kepada selain Allah, menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, dan karenanya mereka bantah ahlul haq, karenanya mereka enggan menerima nasihat, enggan menerima ayat-ayat yang jelas mengajak kepada tauhid, jelas-jelas memperingatkan dari syirik, melarang dari syirik. Terhalangi mereka untuk taat kepada itu semua karena al-ghulu, berlebih-lebihan dan melampaui batas, meyakini kepada makhluk di luar batas yang dimiliki oleh makhluk itu, di luar kapasitas yang dimiliki oleh makhluk itu. Inilah beberapa sebab yang disebutkan oleh Imam Abdul Latif rahimahullahu ta'ala, bantahan kepada Ibnu Jarjis yang melawan dan menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam seruan beliau menghidupkan kembali tauhidullah, seruan beliau untuk umat mengkufuri dan meninggalkan segala bentuk syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, Al-Imam Al-Syekh Abdul Latif rahimahullah menerangkan